MBS 6 dan saya Delangga dari kelas 93. Salam Masuto. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Nana Fatimah, Bapak Jamroni, dan Kak Rosa. Hari ini kita akan membahas mengenai OSIS. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu OSIS? Kalau belum tahu, yuk simak pembicaraan pada hari ini dengan narasumber yang telah hadir di sini. Assalamualaikum Bu Nana. Assalamualaikum Pak Jamroni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Rosa. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah ya. Amin. Dalam kegiatan P5 era ini yang dilaksanakan mulai dari hari Senin yang lalu, kita sudah mendapatkan materi mengenai kepemimpinan di dalam Islam di Indonesia, kemudian materi demokrasi langsung dari KPU. Nah, untuk di madrasah, contoh dari demokrasi itu apa Bu? Kalau di madrasah, salah satu contoh demokrasi itu OSIS. OSIS, maksudnya apa Bu? Maksudnya OSIS itu adalah organisasi resmi yang ada di madrasah kita. Jadi di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mencerminkan demokrasi. Contohnya ada ketos. Ini salah satu hasilnya ketos kita kemarin. Keren. Terus kalau menurut Pak Jamroni? Ya, seperti kata oleh bahwa salah satu demokrasi di MTS ini adalah ketos, dan lebih kecil lagi adalah pemilihan pengurus kelas. Namun yang lebih luas lagi yang memulai satu madrasah ini itu memang OSIS. Kita lihat kalau dalam demokrasi kan pertama ada penjaringan calon, ada persiapan pemilihan, ada mungkin penyampaian visi misi calon, ada masa kampanye, ada pencoblosan, ada penghitungan, dan ada penetapan pengurus yang terpilih. Ini kan proses demokrasi seperti itu. Jadi sesuai sekali dengan demokrasi di KPU itu. Cuma kita lebih sempit, yaitu hanya di lingkungan sekolah. Karena OSIS sendiri kan organisasi intra sekolah. Jadi kata oleh Ibu Nana memang betul sesuai dengan SK Dirjen. Kalau misalnya tahun 1992 itu bahwa salah satunya organisasi resmi di sekolah menengah ya. Kalau bicara sekolah menengah berarti dari SMPTS, SMA, MA, dan SMK. Jadi kalau itu ada di SMP, nah itu kegiatannya banyak. Salah satu demokrasi itu seperti pemilihan pengurus, ya, pertama ketua. Itu sesuai sekali dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Betul sekali bahwa tahun depan juga kita ada demokrasi, ya, pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan pilkada itu di daerah. Itu yang ada di sekolah, jadi ada di OSIS dan pemilihan pengurus. Untuk kegiatan yang ada di OSIS, kira-kira apa saja? Ya, OSIS itu kan sebuah organisasi ya, tentu ada namanya program kerja. Program itu berarti rencana-rencana kegiatan yang disusun untuk dilaksanakan dalam satu waktu tertentu, misalnya setiap minggu, setiap bulan, ada setengah tahunan atau semester, ada tahunan. Nah, kegiatan apa saja? Misalnya OSIS menyelenggarakan rapat-rapat OSIS menyelenggarakan upacara bendera setiap mungkin seminggu sekali atau atau setiap ada peringatan dari besar nasional. Ada kegiatan ekskul. Ekskul ini kan organisasi di bawah OSIS, baik pramuka, ekskul olahraga, misalnya bola voli, karate dan sebagainya. Ada yang keagamaan, misalnya ada MTQ, hadro dan sebagainya, atau yang di bidang selain itu di bidang seni, misalnya ada seni tari, ada kaligrafi, atau yang lainnya, misalnya ada jurnalis. Ini kegiatan OSIS. Jadi organisasi itu sudah terencana dalam sebuah program kerja OSIS.
tentunya itu direncanakan oleh seluruh pengurus. Karena salah satu dari fungsi ketua ya dengan jajarannya itu kan menyusun program. Itu kan kalau sebuah manajemen itu ada fungsi empat top manager ya. Atau bisa di OSIS berarti ketua ya. Itu ada planning, organizing, activating, dan controlling (POAC) ya. Kalau dalam lingkungan manajemen. Planningnya apa? Itu menyusun rencana kerja atau program kerja. Organizing berarti menghimpun semua pengurus supaya bisa kerja. Activating kan berarti bergerak ya. Itu menggerakkan semua pengurus dan anggota supaya bisa bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan controlling itu berarti mengontrol dan mengevaluasi program kerja yang berjalan atau tidak. Nah, kalau berjalan baik berarti diberi penghargaan, kalau kurang berjalan berarti diberi evaluasi. Itu kira-kira. Wah, sangat penjelasan yang sangat panjang tapi sangat mengena ya Pak. Waduh. Nah, menurut Bu Nana sendiri, OSIS yang baik itu seperti apa ya Bu? OSIS yang baik, OSIS yang bisa menampung aspirasi siswa. Yang pertama menampung ya, yang kedua menyalurkan dan mengembangkan, dan yang ketiga bisa menginovasi kegiatan-kegiatan yang ada di MTS. Paling tidak dalam OSIS, karena ini masih level MTS ya, kalian belajar musyawarah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena organisasi itu kan kumpulan orang yang bermusyawarah untuk mencapai satu tujuan bersama. Kerjasama itu paling penting. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus kalau menurut Pak Jamoni, OSIS yang baik itu seperti apa? Ya hampir sama dengan yang tadi, bisa menyalurkan aspirasi, menampung aspirasi, menampung aspirasi dalam hal untuk demokrasinya ya. Kalau dalam kegiatannya OSIS yang baik itu kalau program kerjanya terlaksana semua. Jadi seluruh komponen di kepengurusan dari ketua sampai sakit itu bisa menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugasnya, kegiatan semua berjalan lancar, dan juga yang paling penting adalah tujuannya tercapai. Tujuan itu apa? Kan sudah tersusun dalam visi-visi OSIS. Jadi misalnya kita ngomong prestasi, berarti kalau tujuan untuk meningkatkan prestasi, kalau prestasi meningkat, berarti itu baik. Karena selama ini saya kira OSIS sudah melaksanakan semua program, baik program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek apa, program apa itu mungkin sudah ada di program kerja ya. Tapi ini yang tersebut semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya. Terus tadi bisa menampung dan menyalurkan serta melaksanakan aspirasi dari seluruh anggota OSIS. Baiklah, OSIS MTS Negeri 2 Tegal sudah memenuhi standar yang baik belum? Insya Allah harus sesuai ini. Yang menjalankan setahun kemarin, kira-kira bagaimana Pak Risa? Gimana Kak Risa? Ya, silakan gimana kemarin berjalan 1 tahun? Alhamdulillah. Alhamdulillah program kerja dari OSIS sudah banyak yang terlaksana dan dari banyak dukungan anggota OSIS dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga program kerja tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Contohnya coba apa aja kemarin kalau Contohnya bagaimana? Kelas meeting. Alhamdulillah kita berhasil mengadakan kegiatan kelas meeting dan juga banyak anak-anak yang senang dengan adanya kegiatan kelas meeting tersebut. Anak-anak OSIS pun mendengarnya sangat bahagia. Alhamdulillah program kerja OSIS dapat membuat hati anak-anak siswa senang dan juga sebagai tempat penyaluran bakatnya. Kayak misal kemarin kan kelas meeting ada seni tari, dan seni tari untuk kegiatan kelulusan bisa tampil juga kan. Jadi guru-guru pun tahu, oh ini bibit unggulnya nih, bisa buat perlombaan di luar sekolah atau perlombaan di dalam sekolah atau kegiatan apa gitu.
Intinya OSIS untuk tahun ini sudah lumayan maju ya. Alhamdulillah. Saya setuju dengan yang benar-benar dengan saya. Itu sudah baik. Dilihat dari semua kegiatan berjalan lancar. OSIS semuanya menikmati tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Terus kalau bicara prestasi juga, saya kira prestasi Popda tingkat kabupaten yang baik itu juga ada andil yang besar dari OSIS. Karena kalau tanpa dikelola OSIS, terus ekskul tidak berjalan, maka dengan sendirinya juga prestasi tidak akan tercapai. Yang itu sudah saya katakan itu sudah akan baik. Jadi semua kegiatan terlaksana, prestasi juga ada, kondisinya juga kondusif. Gitu ya. Kalau bicara fungsi OSIS kan ada 3 setahu saya. Jadi ada fungsi wadah, jadi menampung semua, ada fungsi fasilitator, motivator, berarti memfasilitasi, memotivasi anaknya ingin berorganisasi, ingin menyalurkan bakat, ingin mengembangkan bakat. Itu misalkan yang ketiga adalah fungsi preventif. Oh, preventif ya, itu pencegahan. Jadi dengan ikut OSIS akan mencegah kegiatan-kegiatan yang negatif. Apa sih yang negatif dari pelajar, misalnya tawuran, mungkin main ke sana kemari tidak ada tujuannya dan sebagainya, mungkin hanya main game saja atau yang begitu kan dicegah dengan kegiatan yang positif ya OSIS. Terus ada satu lagi Pak, Iya, belajar berdemokrasi. itu juga sangat positif ya. Ini contoh hasil demokrasi kemarin di Tegal. Karena hasil Beliau yang terpilih gimana? Visi-visinya sudah diterapkan. Dan waktu orasi visi-visinya itu gimana? Dan ada yang memilih loh. Kita yang pilih semua. ini juga sebagai Semua warga pengurus sekolah yang kedua bisa mengevaluasi mana program kerja atau visi misi yang sudah dijalankan, mana yang belum, lalu dievaluasi. Apalagi ini sudah mau berganti pengurusan ya. Saya ada pesta demokrasi lagi di situ. Iya, insya Allah. Awal September ini. Awal September ya. Mudah-mudahan nanti sukses pelaksanaan, sukses hasil. Ini sedang diseleksi, sudah diseleksi calon ketua OSIS pembina OSIS. Nanti insya Allah tanggal 4 ada orasi. Ya, jadi kalian bisa melihat kadernya. Terus tanggal 9 kita akan bersama-sama memilih ketua OSIS yang baru. Dok, kira-kira Bu, calon-calon itu ada berapa Bu? Sejauh ini yang mendaftarkan alhamdulillah banyak ya, Masya Allah. MTS 2 tidak kurang ada kader pemimpin Mbak Jamroni. Ada 13 siswa. Seleksi ada dapat 5 calon ketua OSIS yang insya Allah berkualitas. Boleh disebutin anaknya? Karena boleh. Ini masih rahasia deh. Banyak rahasia-rahasia. Masih balon ya. Nanti ada launchingnya. Oke, makasih. Siap. Saya tunggu. Tunggu tahun ini. Ya, siap. Oke. Bagaimana kesan dan pesan Ibu Nana dan Bapak Jamroni selama menjadi pembina OSIS? Yang senior dulu. Bagaimana kesannya? Saya sudah berapa tahun ya. Itu kesannya ya. Sebenarnya saya senang untuk mengarahkan, mendidik, mendampingi para pengurus OSIS. Jadi mengajarkan bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana menciptakan program kerja, bagaimana cara melaksanakan program kerja, bagaimana mengevaluasi. Ya. Jadi saya sangat suka dengan kegiatan seperti itu. Ini kesan saya, dan alhamdulillah setelah saya tidak jadi pembina kan diteruskan oleh beliau juga menurut saya kira lebih baik ya, semakin baik. Dan untuk pesan, saya hanya berpesan bahwa untuk OSIS itu
untuk yang ingin menjadi pengurus OSIS, tentu pertama adalah bahwa seorang pemimpin itu tidak senang banyak beban yang dibeban, banyak tugas yang dilaksanakan, dan juga menghadapi banyak orang dengan karakter yang berbeda. Nah, ini butuh kecerdasan, butuh kesabaran, ya. Kalau tidak sabar dengan emosi, tidak bijaksana, nanti tidak bisa memimpin dengan baik. Ini beberapa saran dari ketua OSIS pertama adalah takwa itu jelas. Di sini tidak bisa ditanyakan lagi. Yang kedua adalah komunikasi, pandai berkomunikasi dengan siapapun, dengan guru, dengan pegawai, dengan teman, ya. Juga dengan sama pengurus, dengan dunia luar, misalnya dengan OSIS orang lain, ya. Itu komunikator. Yang berikutnya adalah bijaksana, tapi kalau ada suatu masalah, pemutusnya itu berarti yang untuk bisa diusahakan yang tengah, ya. Artinya istilahnya itu win-win solution, solusi tidak merugikan salah pihak. Tapi mudah-mudahan kalau OSISnya itu semuanya termotivasi dengan baik, tidak ada masalah atau kendala yang berat, ya. Saya kira selama ini juga tidak ada kendala yang berat, ya. Kita sudah berjalan lancar, apalagi ini sekarang pembina OSIS kan muda, ya. Seorang ibu yang muda, yang mungkin cerdas, cantik, cerdas, dan itu semoga OSIS ke depan juga semakin baik. Apalagi kalau nanti pemimpin OSIS minimal ya sebaik Rosa atau lebih baik dari Rosa. Ini pesan saya. Jadi laksanakan nanti demokrasi sebaik mungkin, transparan mungkin, dan jurdil, ya, jujur dan adil. Oke, itu saja ya saya. Kalau dari Bunda gimana? Kesannya, Iya. jujur secara pribadi ada terselip rasa bangga. Kenapa? Karena saya mendampingi anak-anak yang luar biasa. Luar biasa aslinya. Ide-idenya luar Walaupun bukan di biasa. sekolah luar biasa, Dia punya ide-ide yang cemerlang yang kadang saya aja nggak terpikir. Tapi jadi sebenarnya bukan kalian saja yang belajar, tapi juga kalian belajar. Mendampingi anak-anak yang luar biasa itu pengalaman yang ya, jadi saya bangga, alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendampingi OSIS. Terus kalau pesannya satu, jangan pernah takut salah. Kalian sedang belajar. Manusia yang sempurna itu bukan manusia yang tidak pernah salah. Tapi setiap kali dia salah, dia mau belajar dan dia bangkit lagi menjadi lebih baik. Wah, sangat bagus sekali, ya. Oke, terus kompetensi apa saja yang harus dimiliki anggota OSIS? ya. Kalau saya tekan ini anggota atau pengurus itu dibedakan. Kalau anggota itu berarti semua peserta didik MTS otomatis anggota OSIS. Kalau pengurus itu dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sekbid kan. Kalau sesuai dengan keputusan menteri kan sekbid ada 10. Nah, sesuai ya, sini juga 10 ya. Nah, 10 itu kan harus bekerja sama, ya. Gitu. Nah, kemampuan atau kompetensi apa yang harus dimiliki? Jadi sebenarnya sudah secara Inggris sudah saya sampaikan. Ya, semua masing-masing sekolah atau madrasah mungkin punya syarat yang berbeda, tapi intinya sama sebenarnya. Pertama mungkin tadi perlu orang yang percaya pada Tuhan, ya, Al-Quran, jelas di sini tidak perlu diragukan. Kegiatan keagamaan yang terus sangat banyak, pembinaan moral mental di sini sangat banyak. Saya kira calon pemimpin OSIS akan datang juga anak atau peserta didik yang memiliki kompetensi. Yang kedua, saya kan tadi bisa berkomunikasi dengan semua pihak, komunikatif. Nah, bahkan kalau ini kan yang ramah ya dengan semua orang dan semua bisa dirangkul, tidak memihak pada kelompok tertentu. Ya. Jadi satu takwa, dua komunikatif, tiga cerdas tentunya. Ya, cerdas itu penting karena dengan kecerdasan bisa menyelesaikan masalah dengan baik, cerdas. Dan tadi bijaksana, ya, bijaksana. Dan ini sebenarnya ada kompetensi yang
kelima itu kalau bisa itu yang punya prestasi tidak kalau bisa ya. Kalaupun tidak, yang penting ada motivasi yang kuat untuk menjadi pengurus OSIS. Karena waktu itu juga harus bisa meluangkan waktu, bahkan pelajaran pun kadang terganggu, ya kan? Sedangkan anak belajar dipanggil oleh pembina, dipanggil oleh wakil, kita enak ada rapat, tapi ini itu. Maka kalau OSIS untuk mencapai prestasi di kelas biasanya agak berat kan? Banyak kan terbagi dua antara organisasi dengan akademik. Begitu. Dia ada beberapa itu yang disiapkan. Saya kira ini sudah dimiliki oleh Rosa dan mungkin tahun depan juga harus dimiliki. Manfaat apa yang kita dapat jika menjadi salah satu anggota OSIS? Mengurus mungkin ya. Iya, mungkin. Pengalaman itu, pengalaman berorganisasi itu akan sangat berharga. Kenapa? Dengan berorganisasi tadi yang dikatakan kaitannya dengan syarat, dengan berorganisasi kalian akan harus belajar komunikasi, ya, komunikasi dengan pembina, dengan guru, dengan bapak kepala mungkin, atau dengan lembaga lain. Waktu kita minta sponsorship, otomatis kita belajar berkomunikasi. Itu pengalaman yang sangat berharga, yang insya Allah kedepannya itu akan sangat membantu saat kalian ke sekolah jenjang yang lebih tinggi dan saat bekerja. Itu akan berbeda. Yang dulunya pernah berorganisasi dan ya, itu pengalaman itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Jadi bersyukur kalian yang diberi kesempatan menjadi pengurus OSIS. Nah, di sini kita punya pertanyaan untuk Kak Rosa. Aduh, ini segmen untuk ketua OSIS sendiri. Oke, Silakan ya. yang pertama, kenapa Kak Rosa dulu nyalon ketua OSIS? Karena yang pertama saya minat di OSIS dan juga tertarik kayak wah OSIS ini kayaknya asik nih, bisa nambah pengalaman baru, teman baru, dan juga saya benar mendapatkan itu ketika jabatan saya. Nah salah satunya saya pengen mengembangkan OSIS ini lebih maju. Salah satunya mulai dari aspirasi siswa. Setelah itu kita musyawarahkan bersama bagaimana nih caranya kita menjalankannya. Nah setelah itu kita kita putuskan bersama, kita ajukan kepada pembina mengajukan kepada wakil kesiswaan apakah boleh atau tidak mengadakan kegiatan ini. Jika diperbolehkan, alhamdulillah. Nah setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, biasanya kita akan melaksanakan evaluasi apa yang salah, untuk kedepannya kita bisa apa. Nah pengen banget kayak OSIS tuh semakin aktif dan ramah kepada anak-anaknya. Jadi bukan kayak OSIS apaan, ginilah itulah, OSIS serem, gak guna bagi sekolah. Pengen menghapus semua kata-kata itu loh, pengen mengembangkan. Kadang memang banyak anak-anak yang OSIS itu babu, Iya, kadang banget. babu banget gitu loh, babunya sekolah gitu. Memang ngeselin gitu ya kayak gitu. Padahal kalau nggak ada OSIS susah. Sobat Nah, itu ujian. Nah, terima kasih sudah mengingatkan yang Oke. Dan apa yang menginspirasi Kak Rosa? Kalau inspirasi, saya terinspirasi dari Kak Ranawan Kusuma. Jadi waktu di MTS 1 dulu ada ketua OSIS namanya Kak Ranawan Kusuma yang sekarang di SMA Sulawi. Nah dari situ saya berkenalan, cari tahu tentang dia. Dia ternyata ketua OSISnya dan juga prestasi-prestasi yang diraihnya tuh banyak banget. Kayak aku pengen jadi kayak beliau. Udah pintar organisasi, public speaking-nya bagus, prestasinya banyak. Akhirnya saya mencoba sedikit demi sedikit bertanya bagaimana caranya. Nah dari situ saya mencoba memberanikan diri. Ketika saya pindah di MTS 2, saya melakukan hal tersebut. Wah, inspirasinya sangat mengerikan sekali ya kayaknya ya. Sangat sudah sepuh. Jadi itu kan Perasaan. Ada nomornya?
Adik. Oke. Atas. Ketua itu tugasnya ketika jadi ketua OSIS, bagaimana perasaannya? Susah, seneng, sedih, jadi satu. Senengnya, iya, Jadi bubur ayam. Bubur ayam. senengnya cita-cita saya yang pengen jadi ketua OSIS tercapai di ini. Nah, sedihnya tuh kadang kita mengajukan program kerja Ditolak. dia ditolak gitu, kayak Asik ya. setengah mateng. Kalau dimakan sakit ya. Pas program kerja ditolak tuh rasanya kita bingung, kedepannya kita bakal program kerja apa nih. Nah, sedihnya itu. Nah, kalau karena ini kadang mau lengser, sebentar lagi mau lengser tuh sedih, takutnya nanti udah selesai juga pertemanannya. Dan kalau yang susahnya juga kadang ada 87 anggota, kita bingung sebanyak itu gimana caranya kita bisa ngaktifin semua. Kan kadang-kadang juga kalau nggak ada rapat, yang susahnya itu mengumpulkan semuanya, kita bahas bersama, kita kumpulkan semua pendapatnya. Nah, yang terbaik itu kita pilih dengan cara musyawarah itu, dengan suara. Kan kadang kalau misalnya nggak kumpul semua, kita mengeluarkan suatu keputusan baru komen di belakang. Itu yang bikin kayak gimana nih ke depannya gitu. Kadang nggak ikut rapatnya tapi komen gitu. Bener banget. Itu ngeselin gitu. Ekonominya gitu. Catat semuanya. Lewat banget. Akhirnya di mana? Itu berat banget. Iya iya. Pemimpin ya harus begitu, harus punya kesabaran yang sangat tinggi. Kalau nggak sabar nanti ya jadi temennya siapa? Kalau tambah saya jangan lihat Pak Guru. Saya nggak jujur loh Pak. Cuma pandangan saya aja. Program unggul kakak selama menjadi ketua OSIS itu apa? Yang pertama kelas meeting, yang kedua mading OSIS, yang ketiganya itu kewirausahaan. Kelas meeting ini karena mungkin kendala COVID, jadi di MTS nggak ada. Nah, kita berusaha nih setelah COVID kita bangkit. Bagaimana caranya acara kelas meeting ini di ACC oleh pihak sekolah, dan alhamdulillahnya itu di ACC. Nah, banyak dari situ banyak nih, wah OSISnya sekarang bisa lumayan gitu. Kayak kedepannya tuh kalau saran-saran ini apa, ada banyak siswa yang memberi kita saran, Kak adain dong lomba ini, biar kayak kita tuh gini gitu, dan kita tuh senang dengan dia, kayak alhamdulillah bisa gitu. Nah, yang kedua mading ini kita buat diisi dengan kegiatan-kegiatan OSIS yang kayak biar semua tahu nih, biar gak ada yang kelupaan nih, kita telah melaksanakan program kerja ini, dan juga sebagai kayak anak OSIS kan kadang ada yang bisa melukis, ada yang bisa gambar, bisa tuh ditaruh di situ. Ya. Nah, kalau yang wirausaha kita pengennya tuh kayak masak-masak gitu, masak-masak bareng. Nah, dari situ ada yang usul gitu, gimana kalau jualan ini? Ya benar. Nah, waktu hari kelulusan kemarin kita berhasil ada berusaha, dan itu dapat dari sponsor juga, bantuan sponsor. Nah, di situ kita jualan PPKM, bola, keju, mozzarella. Oh, ada sih kan tuh, aku baru tahu. Tapi menurut saya tetap nggak apa-apa. Tapi enak asin dikit kok. Asin dikit. Namanya juga keju. Kejunya tambahin kulit dikit ya. Biar netral gitu rasanya. Apa? Bantuin sama bantuin beli kan? Iya beli. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Jero. Itu terakhir dalam apa ya? Terakhir banget.
ini tetap harus semangat ya. Kalau teman tadi ada orang mengatakan ini adalah bumbunya dari organisasi. Tanpa bumbu kita akan hambar. Jadi orang mengatakan apa ya, hal yang tidak baik justru itu cambuk buat kita harus lebih baik lagi, dan belum tentu mereka kan lebih baik dari kita sebenarnya ya. Ada orang mengatakan sirik kan tidak mampu gitu ya. Ada yang tadi kan bicara di tempat tidak mau itu saya bilang itu banyak, bukan hanya di OSIS saja, di semua organisasi itu ada orang seperti itu. Itu orang yang sebenarnya tidak memajukan organisasi tapi justru itu. Nah, banyaknya rintangan ini tentu di akhir ini harus bisa mungkin dihilangkan. Yang kedua, tolong ini evaluasi program kalau selesai evaluasi yang baik belum terlaksana apa, ya nanti dilanjutkan estafet ke kepengurusan berikutnya. Jadi program kerja yang belum selesai silakan diserahkan kepada pengurus berikutnya untuk diteruskan, gitu ya. Jadi jangan terputus, gitu ya. Jadi kemudian hanya ganti orangnya, tapi program yang baik itu tetap dilaksanakan oleh pengurus berikutnya. Ini kesan terakhir, dan mudah-mudahan nanti OSIS juga terus begitu ya, terus begitu, dan semoga juga bisa seperti apa sudah ada usaha saya jadi nggak tahu, karena kan beli ini bahkan bisa ternyata itu dari profesional ya, itu berarti saya membantu tadi yang beli. Saya kira itu yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bisa melalui pembahasan atau ada kekurangan dari saya, karena ini saya juga langsung biasa lakukan kekurangan pelaksanaan. Kalau ada kebaikan itu terjadi gitu ya, semoga tetap diberi perlindungan, keberkahan, tetap bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sukses untuk OSIS dan semoga tetap jaya dan tetap hidup OSIS. Kalian dari mana? Pesan untuk semuanya, juga untuk diri saya sendiri, jangan pernah berhenti melangkah, selalu melangkah, jangan pernah berhenti. Kalau kita berhenti, kita akan terlindas. Dan jangan pernah merasa langkahmu berakhir. Oh, sudah jadi pengurus OSIS selesai. Sebenarnya kalian lagi naik level. Kalau dulu pelaksana, sekarang jadi senior. Jadi tua. Jadi selalu melangkah. Seperti di permainan game. Kalau kalian nggak melangkah, game over kan ya? Iya. Nah, hidup kita itu seperti game. Gamers. Kenapa? Kita akan melewati level-level yang akan lebih sulit lagi, lebih penuh tantangan. Jadi kalau kalian menghadapi tantangan, jangan berhenti, tetap melangkah. Oh, aku udah naik level nih, seperti game. Oh, tantangannya apa ya? Itu yang akan selalu bikin kalian bersemangat. Jadi gambar deh. semangat. Apapun yang terjadi di depan, apapun yang orang katakan, kita harus selalu bersemangat. Jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan mati. Tahu maksudnya? Ikan hidup di air asin, dia tidak akan berubah jadi asin di air tawar itu. Tapi kalau ikan mati, ditaruh di yang asin jadi asin, di air tawar jadi tawar, di yang itu jadi pedas. Artinya, kamu jangan terprinsip. Inilah saya, inilah kamu. Ini udah kami berkurang. Kalau ada kesalahan, silakan kritik dengan baik, kritik dengan baik. Begitu. Jadi ikan dalam kolam itu Baik, coba bisa nyanyikan. Ada ikan. Jadi ikan mati. Oke. Oke, kalau dari Kak Rosa gimana? Pesan buat pengurus OSIS yang baru, lanjutkan perjuangan kami dan teruskan. Sekian. Nah, selamat ya. Wah, sangat menyenangkan sekali ya obrolan kita hari ini. Sungguh wawancara yang bisa menjadikan kita memberikan wawasan yang sangat luas dan informasi yang sangat penting. Oke, terima kasih kepada Bu Nana, Pak Jaroni, dan Kak Rosa. Nah, terima kasih juga kepada semua yang telah membantu, pro yang di sini yang telah membantu podcast hari ini dengan lancar ya jadinya.